Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Baki, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita terangkat dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan, sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jangan ada alasan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara alasan, saya teringat akan seorang pendeta yang mengajak penatuannya datang ke rumah jemaat dan berkata kepada jemaatnya agar jemaat itu mau menjadi learning sin Tuhan. Namun apa yang dikatakan jemaatnya tersebut? Aman, nantilah saya mau jadi sin Tuhan. Saat ini belum tepat waktunya, ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Jadi nanti kalau sudah selesai apa yang saya rencanakan, yang saya kerjakan, saya nanti akan mau menjadi learning sin Tuhan. Akhirnya pendeta pun pulang dengan penatua dari rumah jemaatnya tersebut. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika 1 minggu setelah hal itu, pendeta mendengar jemaatnya ini kecelakaan. Ketika pendeta datang ke rumah sakit, tiba-tiba datang seorang dokter yang adalah jemaatnya juga, berkata kepada pendeta, "Amang, itu tulang punggungnya sudah patah. Jadi dia harus naik sepeda roda. Dia sudah cacat." Amang, inilah akibat kecelakaan tersebut. Apa yang hendak saya katakan dari cerita itu? Banyak orang di dalam perjalanan kehidupan ini mempunyai alasan-alasan untuk berbuat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui bahwa orang-orang pilihan Tuhan adalah seorang yang berkomitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Lebih dari apapun, itu adalah tanda orang yang dewasa rohaninya. Sebab kedewasaan rohani tidak pernah berhenti pada kepentingan diri sendiri, melainkan mau memikul sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara, orang yang dewasa rohani adalah tanda ia memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan, sebagaimana dikatakan saudara-saudara dalam Yakobus 1 ayat ke-17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang terkasih, orang yang dewasa rohani tidak lagi hanya minta dilayani, tetapi sudah melangkah untuk memberi diri melayani orang lain. Tidak lagi hanya berfokus pada berkat atau meminta berkat, tetapi punya kerinduan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Namun apa yang kita lihat saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan ini, kalau kita melihat kehidupan ini, banyak orang yang ingin mengikut Yesus tetapi tidak siap mengikut secara total. Banyak yang rindu melayani Tuhan
tapi tidak siap untuk berkorban. Orang yang dewasa rohani tidak akan punya banyak alasan dan dalil ketika mendengar panggilan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ia akan merespon panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan bukan berarti, ini harus kita pahami, harus meninggalkan pekerjaan, bukan pula harus berada di gedung gereja selama 24 jam atau menjadi seorang yang full timer. Yang terutama adalah apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ada tertulis, saudara-saudara, dalam Kolose 3 yang ke-23. Inilah esensi dasar dari sebuah iman yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, ada falsafah yang mengatakan, jika sesuatu itu penting bagi kamu, kamu akan menemukan sebuah jalan. Namun jika sesuatu itu tidak penting bagi kamu, kamu akan menemukan sebuah alasan. Artinya, ketika ada alasan, hal itu jelas mengatakan bahwa hal itu tidaklah penting. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, selaku orang percaya, apakah kita masih hidup penuh alasan untuk pekerjaan Tuhan? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Itu dikarenakan kebaikan Tuhan. Terlebih lagi sabda Tuhan yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Semua ini hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang menekankan untuk tidak mempunyai alasan berbuat hal kebenaran, itu termeterai di dalam kehidupan para pendengar, sehingga para pendengar dimanapun berada beroleh berkat yang luar biasa. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba panjatkan hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.